Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan Ibu Kasmia Gafar yang akan mendampingi kalian belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita sudah berada di pertemuan ke-6 ya. Dan kali ini kita akan mempelajari KD 3.3. Di pertemuan ke-6 kali ini, atau lebih tepatnya di bab 3, kita akan membahas tentang kreativitas dan inovasi menciptakan kemajuan bangsa. Di bab 3 ini, kita akan membahas KD 3.3, yaitu menggali isi teks pidato yang didengar dan yang kita baca. KD 4.3 menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri. Tapi anak-anak, sebelum pelajaran kita lanjutkan seperti biasa, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, kita lanjut. Perhatikan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Mengidentifikasi susunan teks pidato dengan tepat. 2. Menyusun teks pidato dengan tepat. Dan yang ketiga adalah menyampaikan teks pidato dengan tepat. Nah, baik anak-anak, jangan lupa persiapkan alat tulis kalian, perhatikan videonya dan catat materinya untuk memudahkan kalian menyelesaikan tugas nanti. Di akhir pembelajaran, Ibu akan share tugasnya ya. Jadi mohon perhatikan baik-baik, disimak videonya, catat materinya ya. Nah, Bu jelaskan, perhatikan. Teks pidato adalah bentuk komunikasi satu arah yang berupa pengungkapan pikiran dan gagasan dari pembicara tentang suatu hal kepada banyak orang. Nah, ini ada contoh orang yang sedang berpidato, memegang naskah atau memegang teks pidato ya. Jadi ingat, berpidato itu adalah bentuk komunikasi satu arah berupa pengungkapan pikiran dan gagasan dari pembicara. Jadi orang berpidato itu banyak, ada pembicaranya, pembicaranya itu disebut orator ya. Nah, di depannya itu ada banyak orang yang hadir. Ada tamu-tamu undangan yang mendengarkan dan memperhatikan orang yang sedang berpidato. Lanjut. Nah, tujuan dari dibuatnya teks pidato adalah sebagai berikut. Nah, biasanya kalau orang berpidato itu ada membawa teks ya. Nah, tujuannya apa? Baik, Ibu jelaskan satu persatu. Yang pertama, mempermudah seseorang yang berpidato untuk menyampaikan gagasannya, idenya, atau informasi kepada halayak umum secara langsung ya. Yang kedua, tujuan dari adanya teks pidato adalah membatasi penyampaian informasi agar lebih padat dan bisa lebih fokus sehingga bisa menghindari penjelasan atau paparan informasi yang bertele-tele saat berlangsungnya pidato. Itu fungsi pidato, fungsi teks yang kedua ya, teks pidato yang kedua. Nah, yang ketiga, memberikan inspirasi bagi seseorang yang berpidato untuk melakukan improvisasi yang disesuaikan dengan para pendengar dan juga kebutuhan daripada pendengar. Yang keempat, mengantisipasi terjadinya lost speech yang sering terjadi karena seseorang yang lupa apa yang akan disampaikannya. Jadi, teks pidato itu berfungsi atau bertujuan atau berguna sebagai, kalau misalnya kita sementara berpidato, tiba-tiba kita lupa apa yang kita ingin sampaikan, tidak akan terjadi kepanikan karena kita ada teks, kita membawa teks ya. Tapi jangan juga kesannya seperti orang membaca ya. Itu teks pidato bisa kita jadikan sebagai antisipasi, siapa tahu kita lupa apa yang ingin kita sampaikan kepada pendengar atau kepada peserta yang hadir pada sebuah acara yang pada kesempatan itu kita sebagai oratornya atau kita yang berpidato ya. Nah, low speed ini kadang terjadi apabila orang yang akan berpidato itu terkena demam panggung. Nah, biasanya sebelum kita tampil, kita tuh bisa tahu sudah hafal apa yang nih akan nanti yang akan saya sampaikan nanti ini. Sudah kita hafal sebenarnya. Nah, tiba-tiba pada saat di panggung atau pada saat kita tampil,
terkena demam panggung atau tiba-tiba tidak pede, maka sering atau sangat sering terjadi lost speech atau kita lupa apa yang ingin kita sampaikan. Jadi, kalau misalnya agak-agak ragu, nah siapkan teksnya ya. Oke, lanjut. Nah, tadi sudah tujuannya sudah. Nah, sekarang bagian-bagian teks pidato ya, atau struktur atau bagian-bagian dari teks pidato. Yang pertama itu terdiri dari salam pembuka. Jadi kalau kita mau berpidato itu dimulai dari salam pembuka, jangan langsung isi. Salam pembuka dulu. Salam pembuka itu apa? Salam pembuka itu terletak pada bagian awal dan menjadi pembukaan dalam suatu pidato. Misalnya ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, seperti itu ya. Yang kedua yaitu pembuka atau pengantar. Nah, ini apa? Biasanya berisi ungkapan rasa syukur dan ucapan penghormatan kepada tamu-tamu yang hadir ya. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat bertemu lagi di tempat ini dengan kesehatan, dengan waktu, rezeki sehat, rezeki umur, rezeki sehat, seperti itu ya. Kemudian dilanjutkan dengan ucapan penghormatan kepada tamu yang hadir, misalnya terima kasih atau salam hormat kepada Bapak Kepala Sekolah, atau saya yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, yang saya hormati Bapak Pengawas atau Ibu Pengawas, seperti itu ya, pembuka atau pengantar. Nah, setelah itu baru kita melangkah ke isi pidato. Isi pidato itu apa? Isi pidato adalah bagian penting dalam sebuah pidato. Itu berisi tentang gagasan, informasi, atau ide yang akan kita sampaikan kepada tamu-tamu yang hadir, kepada orang-orang yang hadir. Dan ingat ya, isi pidato itu harus sesuai dengan tema. Jangan asal berpidato saja, jangan-jangan nanti isi pidatonya tidak sesuai dengan tema acara. Ya, jadi itu harus diperhatikan. Nah, yang keempat adalah penutup pidato ya. Nah, tadi sudah yang pertama, struktur atau bagian yang pertama adalah salam pembuka, kemudian pembuka atau pengantar, yang ketiga adalah isi pidato, dan yang keempat adalah penutup. Sekiranya kalau isi sudah tersampaikan, maka akan diakhiri dengan penutup. Nah, penutup itu apa? Penutup adalah struktur terakhir dari pidato. Nah, penutup ini biasanya berisi kesimpulan yang diikuti dengan salam penutup. Di akhir pidato atau pada saat pidato sudah mau kita akhiri, nah kita simpulkan dulu apa yang sudah tadi kita sampaikan semuanya. Kita simpulkan sedikit, kemudian setelah kita simpulkan, sebelum mengakhiri pidato, ada salam penutupnya. Boleh dengan cara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kehilafan, atau bisa juga kita mengatakan bahwa mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, seperti itu ya. Oke anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan ya. Ibu cukupkan dulu sampai di sini ya materi kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Tetap jaga kesehatan diri, keluarga, dan lingkungan. Mari sama-sama kita putuskan mata rantai COVID-19 dengan selalu mematuhi dan menjalankan protokol kesehatan. Ya, anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.